Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Sang Petualang. Saat ini channel YouTube Sang Petualang akan membuka sejarah Desa Kedung Kencana yang konon katanya ini desa adalah desa transmigrasi dari berbagai wilayah, terkenal juga dengan sebutan Desa Salawenagara atau desa dari 25 transmigrasi dari berbagai daerah, dari berbagai desa kumpul di sini, sehingga terjadi budaya yang unik, yaitu perbedaan menjadi sebuah sunatullah. Di desa sini berbaur antara orang Sunda dengan orang Jawa. Unik, Kedung Kencana yang lahir di tahun 1936-an, kita akan kupas tuntas di channel YouTube Sang Petualang, tentunya dengan ahli-ahli sejarah yang sudah meninggal itu pada saat itu, yaitu dari Abah Handi, kemudian dari Waedong, kemudian dari Bapak Dahom, dan yang masih hidup yang pernah saya wawancarai yaitu Kasepuan Bapak Haji Sardi. Mari kita ikuti channel YouTube Sang Petualang. Jangan lupa subscribe-nya, like, komennya, supaya channel Sang Petualang ini bisa segera monetisasi, bisa memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Mudah-mudahan para pemirsa bisa selalu menanti video-video kreatif dari kami. Diakhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pecinta channel YouTube Sang Petualang, pada saat ini kita akan mengupas sebuah sejarah nama desa Kedung Kencana, yang mana sejarah desa Kedung Kencana ini kami telusuri dari berbagai tokoh yang berada di desa Kedung Kencana. Nama desa Kedung Kencana konon menurut cerita tokoh desa adalah pemberian dari seorang bupati yang bernama Om Dali. Hal ini disampaikan langsung oleh almarhum Abah Suhandi ketika beliau masih hidup. Kata Kedung Kencana berasal dari dua kata, yaitu kata kedung dan kata kencana. Hal ini disampaikan oleh almarhum Bapak Dahom ketika beliau masih hidup. Ada yang mengatakan kancana. Hal ini disampaikan oleh seorang tokoh yang bernama Bapak Durat. Pada masa Kuwu Karmuin sampai masa Kuwu Junaidi, cap Kuwu berlabel Desa Kedung Kencana karena pada saat Kuwu Karmuin adalah orang Jawa. Baru pada masa Kuwu Karta, keturunan Desa Patuanan dirubah menjadi Desa Kedung Kencana. Arti kata kedung adalah lewi atau suatu tempat yang digunakan untuk melaksanakan perencanaan masa depan yang lebih baik. Kencana artinya desa yang mempunyai sebuah potensi yang dapat digali. Hal ini disampaikan oleh almarhum Bapak Dahom ketika masih hidupnya. Ada juga tokoh desa yang mengatakan kancana berasal dari kata kanca yang berarti teman atau persaudaraan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Durat.
Sebelum dibukanya lahan pemukiman di perhutanan yang menjadi cikal bakal Desa Kedung Kancana, pada tahun 1918 dibangunlah sebuah sungai untuk mengairi wilayah segitiga emas Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan wilayah Majalengka bagian utara. Adapun tujuan utama dibangunnya saluran air tersebut adalah sebagai sarana irigasi lahan pertanian di 3 wilayah perbatasan tersebut. Pada awalnya, masyarakat di wilayah utara Majalengka kurang menyetujui pembangunan sungai tersebut. Namun, pada akhirnya masyarakat yang dialiri sungai tersebut menyadari pentingnya kebutuhan air tersebut guna menciptakan sumber vitamin, protein, dan lain sebagainya. Terutama pada musim kemarau, kemudian rakyat bekerja bahu-membahu membantu proyek penggalian sungai tersebut. Kemudian sungai tersebut diberi nama Sungai Sindup Raja. Hal ini disampaikan langsung oleh seorang tokoh yang bernama Bapak Medol almarhum. Setelah Sungai Sindup Raja selesai, ternyata banyak masyarakat Kabupaten Majalengka melirik untuk transmigrasi, untuk pindah ke perbatasan sebelah utara untuk dijadikan lahan pemukiman dan lahan pertanian. Pada tahun 1933, lahan hutan Kedung Kancana ditebang oleh ratusan transmigran dari berbagai wilayah. Kemudian pada tahun 1935, sekitar 250 transmigran yang berasal dari 25 desa menempati lahan pemukiman baru di Desa Kedung Kancana. Hal ini disampaikan langsung oleh seorang tokoh yang bernama Kesepuhan Haji Sardi. Para pemirsa, pecinta channel YouTube Sang Petualang, sebelum kita lanjutkan sejarah Desa Kedung Kancana terlebih dahulu, mari kita dukung channel Sang Petualang untuk lebih eksis dengan cara menekan tombol subscribe dan like, kemudian komen di kolom komentar. Selanjutnya, pada tahun 1933, di wilayah hutan Kedung Kancana masih hidup beberapa hewan yang sekarang sudah langka, bahkan tidak ada. Di antaranya lutung, maung atau harimau, babi, burung hantu, monyet, macan tutul. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Abah Suhandi almarhum. Akan tetapi sehubungan perkembangan populasi hewan tersebut terganggu, maka hewan tersebut di wilayah Kedung Kancana sudah tidak ada. Desa Kedung Kancana mempunyai penduduk yang sangat beragam, berbeda-beda asalnya. Ada yang dari Sunda, ada yang dari suku Jawa. Hal ini disebabkan oleh banyaknya transmigran yang menempati pemukiman Kedung Kancana. Saking beragamnya masyarakat Desa Kedung Kancana, generasi milenial sering menyebut desa ini sebagai miniatur Indonesia. Dengan segala perbedaannya, sama
mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meski berbeda-beda suku, berbeda-beda desa, berbeda-beda transmigran, tapi tetap satu tujuan. Menurut para sejarah, menurut para sejarawan, tercatat ada sekitar 250 kepala keluarga dari 26 desa yang mengikuti program transmigrasi ke desa Kedung Kancana. Hal ini menjadi alasan masyarakat sekitar menjuluki desa Kedung Kancana dengan julukan Desa Salawe Nagara. Hal ini diungkapkan langsung oleh almarhum Bapak Medol. Hadirin para pemirsa yang budiman, kita tentunya bertanya-tanya, dari mana sajakah para penduduk desa Kedung Kancana berasal? Dan siapa saja, dari desa mana saja yang mengikuti transmigrasi ke desa Kedung Kancana? Adapun desa-desa atau penduduk desa yang melakukan transmigrasi ke desa Kedung Kancana adalah yang pertama, Desa Patuanan. Dilanjutkan Desa Pasir, kemudian Desa Sukaraja, Desa Haursea, Desa Waringin, Desa Mirat, Jebor, Sukahaji, Sukaraja, Lewiliang, Cisambeng, Dukuh Curug, Buniwangi, Sukamenak, Panyingkiran, Prapatan, Majak, Gunung Wangi, Sindang Haji, Gunung Herang, Cengkod, Karangasem, Jatiwangi, Dukuh Andar, Kedongdong, Parung Jaya. Sumber dari Abah Suhandi, Haji Sardi, Bapak Dahom, dan Bapak Medol. Dalam kepemimpinan pemerintah, Desa Kedung Kancana dipimpin oleh seorang kubu atau kepala desa. Namun pada saat-saat tertentu atau masa transisi pergantian pemimpin, biasanya kekosongan jabatan diisi oleh seorang penjabat atau zaman dulu sering disebut WD. Adapun daftar nama-nama kubu kepala desa PJ atau WD yang pernah memimpin Desa Kedung Kancana adalah sebagai berikut. Yang pertama, PJ Ibrahim, Kuwu Agun, Kuwu Taryo, Kuwu Atmaja, Kuwu Dasyah, Kuwu Muhammad, PJ Rupinah, Kuwu Madria, Kuwu Samirun, Kuwu Darkim, Kuwu Warja, Kuwu Asy'ari, PJ Edi, Kuwu Karmuin, Kuwu Haji Eman Sulaiman, PJ Ade Kabarudin, Kuwu Edi Junaidi, Kuwu Karta, PJ Supriyadi, Kuwu Apandi, PJ Nopia Lis Damayanti, Kuwu Sujai. Pada masa pemerintahan Kuwu Muhammad pernah terjadi perselisihan sengketa lahan tapal batas antara Desa Kedung Kancana dan Kodasari yang pada saat itu dipimpin oleh Kuwu Atma. Mereka memperselisihkan tapal batas sebelah selatan desa. Namun situasi pun terkendali karena ada perundingan antara kedua belah pihak. Kemudian mereka bersepakat bahwa tapal batas desa sekitar makam Desa Kodasari. Sumber dari almarhum Abah Suhandi. Pada saat pembukaan lahan, desa tidak serta-merta para transmigran telah betah bermukim di Kedung Kancana. Bahkan banyak yang kembali ke daerah asalnya, sehingga pada saat itu Bupati Majalengka Om Dali memberikan maklumat dalam bahasa Sunda, sing saha jalmana anu ngajual sajengkal tanah Kedung Kancana terus balik deui ka daerah asalna, maka moal bakal sukses hirupna.
yang artinya barang siapa yang menjual sebidang tanah desa Kedung Kancana kemudian kembali lagi ke daerah asalnya, maka tidak akan sukses kehidupan selamanya. Hal ini disampaikan oleh seorang tokoh, Bapak Haji Sardi. Dengan maklumat tersebut ternyata membuat para transmigran merasa ketakutan untuk meninggalkan lahan di desa Kedung Kancana. Dan banyak kejadian, sebagian masyarakat yang menjual tanahnya untuk kembali ke daerah asalnya ternyata banyak yang kurang sukses, sehingga kembali lagi ke desa Kedung Kancana. Dalam hal bekerja, para transmigran selalu bekerja dengan rajin, tidak ada dalam pikiran mereka untuk bermalas-malasan. Bahkan seringkali dalam perkumpulan para sesepuh transmigran zaman dulu menasehati anak-anak mereka dengan pepatah khas dalam bahasa Sunda Kedung Kancana. Kahade, hidup kudu daek ngopek, ambeh nyapek. Yang artinya, jika ingin mendapatkan rezeki, maka harus senantiasa bekerja keras. Sumber dari kesepuhan Bapak Haji Sardi. Dalam hal penamaan Kedung Kancana, ini sangat berhubungan sekali dengan ucapan adalah doa. Kedung Kancana, Kedung Kencana, itu bisa jadi ada yang mengatakan emas. Alhamdulillah, melihat sentra bata desa Kedung Kancana, tanah desa Kedung Kancana, ini sangat kreatif sekali masyarakat desa Kedung Kancana, sehingga sentra batu bata desa Kedung Kancana banyak dilirik oleh orang-orang luar desa. Ini mungkin dari sejarah kencana, itu bisa berarti emas ya. Jadi tanah desa Kedung Kancana ini sering dijadikan oleh masyarakatnya sebagai pengrajin batu bata, sehingga menghasilkan pundi-pundi ekonomi, sehingga diharapkan ke depannya dengan adanya sentra batu bata desa Kedung Kancana, desa Kedung Kancana bisa lebih maju, bisa lebih bermartabat, sehingga desa Kedung Kancana menjadi desa yang maju secara ekonomi, secara religi, secara peradaban. Itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemirsa channel YouTube Sang Petualang. Terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon kritikan dan pelurusan sejarah barangkali ada yang salah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.